Halo teman-teman trader investor, selamat datang di saham di Asia Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali minggu ini 19 Juni 2023 dengan hari yang cukup menarik. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik sosial base deskripsi, dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saham pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, komen, share, subscribe, karena support teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari di cuan-cuan saham. Saya sampai jumpa tanggal harian Sabtu dan Minggu, konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini transaksinya sangat sepi ternyata ya. 7,8 T, emang kerasa marketnya seharian sepi banget. Dan ternyata waktu closing ya transaksinya cuma 7,8 T. Kembali ke masa-masa sepi lah. Dengan pergerakan asing hari ini net sell dengan jumlah yang lumayan, total 407 miliar. Dominan di pasar reguler 347 miliar, sedangkan di pasar nego 60 miliar. Market kompak koreksi juga untuk bursa Asia, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada BBRI 40,2 miliar, Bumi 18,8 miliar, IJBP 12,2 miliar, NSS 9,8 miliar, Film 9,3 miliar, Unitekter 9,2 miliar, INKP 9 miliar, INTP 7 miliar, SCMA 6 miliar, SMGR 6 miliar, BBTN 5 miliar, BSDE 2 miliar, CTRA 1 miliar, Pakuan 1 miliar, Dharma 1 miliar, MDK 1 miliar, dan BRIS 83 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada BBCA 130 miliar, Telkom 88 miliar, Goto 54 miliar, Unilever 25 miliar, Indosat 25 miliar, NCKL 21 miliar, Bank Mandiri 17 miliar, MTEK 14 miliar, Alfamart 14 miliar, BTPS 12 miliar, MAPI 12 miliar, Mayora 12 miliar, Antam 10 miliar, Gudang Garam 9 miliar, KLPF 9 miliar, MNCN 8 miliar, SHDR 8 miliar, Adaro 8 miliar, Astra 7 miliar, Arto 7 miliar, BBNI 5 miliar, Mitratel 5 miliar, CPIN 4 miliar, INDF 3 miliar, Bird 3 miliar, MIDI 2 miliar, Bukalapak 2 miliar, Akra 1 miliar, ITMG 600 juta, dan Medco 400 juta. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman sebelumnya saya sedikit info lagi ya. Kebetulan saya masih sakit dari kemarin ya. Ini juga masih kurang fit untuk hari ini. Biasalah ini penyakit-penyakit hidung, tenggorokan, dan macam-macam. Nanti juga kalau sewaktu konten banyak gangguan kayak gitu contohnya ya, saya mohon maaf tuh. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG aja, dimana ini masih melanjutkan view kemarin. Kita masih memiliki setup yang sama, yaitu inverted head and shoulder. Sudah beberapa waktu IHSG konsol di bawah di area supportnya, dan view saya masih sama selama tidak jebol 6660. Masih ada setup inverted head and shoulder dengan target ketika nanti dikonfirmasi ada di sekitar same height-nya, seperti itu. Artinya apa? Untuk patokan saat ini IHSG tinggal maintain aja selama tidak closing atau tidak jebol 6660, market masih dalam setup yang bagus. Tapi kalau memang dia mau jebol 6660, karena kalau kita lihat ada potensi lower high juga ya, high low, lower high. Kalau misalkan dia jebol 6660, lower low, ya ada potensi dia ke same low lagi ke 6500, seperti itu. Cuma untuk saat ini batasi di 6660. Selama tidak jebol area tersebut, setup masih inverted and shoulder dengan target konfirmasi ketika breakout 6750 sampai 6765. Dan targetnya sama, masih di area high-nya sekitar 6900-an ke atas. Cuma untuk sekarang perhatikan area-area kecil tersebut dulu aja. Selama nggak jebol 660, harusnya market masih oke. Tinggal nunggu momentum entah dari hari maupun waktunya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Ini kayaknya saya nggak bisa bikin konten lama-lama ya, karena saya nggak bisa ngomong panjang-panjang juga, ini dikit-dikit batuk. Kita masuk langsung aja ke yang dijualin asing. Kita cari yang ada spread. Saya pengen bahas Indosat yang hari ini turunnya di bawah ARB, di atas ARB ya. Biasanya ARB 6%, sekarang 8% ya, karena memang sudah normal. Oke, kita bahas Indosat, di mana hari ini Indosat turun 7,97%. Candlenya solid, cukup solid, dan volumenya pun juga ada. Ini sebenarnya sudah mencurigakannya kemarin ya. Kalau kita perhatikan, jadi volume sama price action itu harus match teman-teman. Kalau kita perhatikan kemarin itu kan volumenya gede banget ya,
16 Juni ini volumenya gede banget, tapi price actionnya cuma naik 1,11%. Nah, ini indikasi dari akumulasi kalau nggak distribusi. Jadi ketika volume itu besar tapi tidak ada pergerakan, itu antara akumulasi atau distribusi itu sedang terjadi. Dan kalau kita lihat memang kemarin itu sebenarnya isat akumulasi ya, sangat besar. Cuman saya kok agak curiga kayaknya crossing kemarin itu. Kalau dilihat sih nggak juga sih ya. Tuh, dari kemarin Jumat artinya normal-normal aja. Cuman yang jelas kalau kita lihat memang kemarin Jumat itu agak apa ya, abnormal lah kondisinya itu, karena pergerakannya cuma 1%, tapi volumenya gede banget. Artinya apa? Artinya kan harga ditahan di situ gitu. Pasti ada tujuannya gitu. Kenapa harga ditahan? Orang volumenya aja gede banget kok. Karena kalau misalkan pure mekanisme market, ada demand yang tinggi, harga itu pasti naik. Tapi kalau misalkan sebaliknya ya, pure mekanisme market, penjual itu tinggi, volume itu tinggi, pasti harga itu turun. Tapi kalau misalkan pergerakannya kecil tapi volumenya gede, nah itu pasti ada udang di balik bakwan itu. Jadi ada sesuatu, entah siapa tahu ya, udah sampai tujuan terus barang dilempar ke KZ atau gimana, saya pun juga nggak tahu mekanisme di belakang itu. Cuman saya rasa kalau dilihat dari posisinya sih memang kurang bagus. Karena akumulasi itu kecenderungannya di bawah, sedangkan distribusi itu di atas. Nah, mungkin kalau misalkan kita nggak kenal siapa itu si KZ tadi ya kita cuma bisa menerka. Cuman kalau kita pakai patokan price action, saya rasa memang transaksi kemarin agak kurang oke. Karena itu terjadinya di atas. Beda cerita kalau di bawah. Di bawah, candle nggak bergerak, volumenya gede, itu most likely akumulasi. Tapi karena udah sampai pucuk, transaksinya gede, nah itu biasanya lempar-lemparan barang atau ada yang minta barang atau apapun itu. Seperti itu. Nah, di luar dari itu, kalau kita pakai price action ya, Indosat ini juga sudah kena target, di mana sebelumnya dia konsol bikin penan, dan ketika break targetnya adalah ke sekitar sini 9.150, dan kemarin sudah kena target, dan hari ini adalah koreksi, suatu yang sangat wajar. Kalau dilihat dari candlenya ini sangat valid sih. Jadi saya rasa kalau ada kenaikan itu manfaatin buat TP dulu aja. Ini dilihat pakai mata telanjang udah kelihatan kalau sellernya kuat banget. Jadi saya rasa selama tidak berhasil higher high, kenaikannya adalah pullback. Maksudnya apa mas? Maksudnya membentuk lower high untuk lower low, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia berhasil higher high, itu baru beda. Tapi kalau saya lihat dari candlenya hari ini, entah kenapa kok saya agak pesimis, karena ini sudah candle seller banget lah, bearish engulfing ini. Dia motong berapa candle sebelumnya, seperti itu. Cuma ini pendapat pribadi. Yang jelas memang sebelum breakout high atau belum breakout 9125, mindsetnya adalah pullback. Itu manfaatkan buat atur-atur porsi aja. Tapi kalau dia higher high baru melanjutkan bullishnya. Nah, kalau kita sedikit zoom out, area ini juga sebenarnya sudah mulai dekat dengan area all time high-nya tahun 2007. Jadi supply yang nyangkut di sini ini baru aja kejemput setelah 15 tahun lebih ya, 16 tahun. Di 2007 Indosat pernah di area ini, lalu setelah itu mereka nyangkut selama 15 tahun, 16 tahun, dan sekarang baru kejemput lagi. Maka wajar ketika kejemput ya supply-nya baru pada keluar. Jadi inilah yang terjadi kali ini. Ya intinya batasi resiko aja. Kalau baru mau entry jelas kurang bagus, karena support saya rasa masih 8.000 ke bawah. Sedangkan kalau punya barang tinggal jaga TS aja. Kita lihat dalamnya, hari ini terjadi distribusi, dan ya ini saya rasa valid ya, yang beli retail juga. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk Indosat. Saya lanjutkan. MTech kemarin udah kita bahas ya. Saya pengen coba cek. Mohon maaf ya, ini gak bisa saya tahan. Kita langsung masuk ke yang dibeli asing aja deh untuk hari ini. Saya gak bisa bahas banyak-banyak untuk saham hari ini, mohon maaf. INKP udah kita bahas kemarin ya, masih on track juga. Happy cuan kalau teman-teman ada yang mau eksekusi INKP. Saya pengen bahas SCMA aja. Oke. Hari ini SCMA berhasil naik. Dia naik 2,5%. Candlenya masih galau sini dengan volumenya yang besar juga. Terakhir SCMA downtrend setelah sideways turun sampai area 132. Di sana dia bottom, reversal, higher low, higher high, dan sekarang berada di area pullback 0,618 sampai 0,786 seperti itu. Nah,
Kalau kita pakai price action, sebenarnya ini SCMA sudah mulai masuk ke area pullback ya, di area tadi. Jadi most likely ada potensi untuk seller keluar dulu. Tapi kalau misalkan kita tarik sinar dari downtrendnya si SCMA ini, dia masih hanya satu doang downtrend yang sudah di break. Dan sekarang memang baru dekat dengan area downtrendnya juga. Jadi wajar kalau bakalan ada reject seperti itu. Nah, kalau dari price action, jelas sekarang sudah kena target ya. Dan next targetnya adalah 177. Yang bagus adalah kalau dia break 177, karena di situ dia bakal breakout structure juga untuk si SCMA ini. Tapi kalau nggak break 177 ya artinya dia masih pullback doang seperti itu, dan masih berpotensi untuk turun lagi ketika kena downtrend line. Nah, untuk patokan atau trailing stop ataupun stop loss bisa gunakan 157 sampai 154 sebagai area patokan saat ini. Selama nggak ditembus masih oke untuk di hold. Tapi kalau misalkan jebol bisa realisasikan profit sebagian, karena artinya dia kena trailing stop seperti itu. Untuk support saya rasa masih sekitar 150-an. Sedangkan untuk resist tinggal gunakan area ini 158, 166 dan 177 seperti itu. Satu hal yang menarik kalau kita bahasnya pakai yang ini ya, pakai moving average. Kalau kita lihat dia memang sudah konsol di udara. Ini dia baru berpotongan antara EMA 50 dan EMA 50. Artinya memang sekarang SCMA berada di area supply yang kuat. Bahkan kalau kita lihat pun juga sudah closing di atas EMA 50. Jadi terlihat bagus. Sebenarnya kalau dia closing di atas 164 aja ini udah cakep banget SCMA, karena dia berhasil higher high ya, dan itu indikasi yang bagus. Tapi sekarang saya rasa masih galau, karena mau nggak mau dia closingnya masih di 164 seperti itu. Tapi kalau kita lihat momentumnya mulai menarik ya, dimana EMA 20-nya mulai di respect sebagai support menuju golden cross. Dan ini maksud saya kenapa gunakan 154 sebagai patokan, karena di situ juga ada EMA 20. Artinya selama tidak jebol EMA 20 kan tren menengahnya SCMA bullish ya. Tapi kalau misalkan dia jebol, gunakan buat trailing stop dulu. Kita lihat transaksinya hari ini terjadi akumulasi dan juga beberapa waktu ke belakang walaupun belum signifikan. Ya, gunakan buat trade pendek dulu aja, karena memang dia bigger view-nya masih downtrend, butuh konfirmasi untuk swing panjang. Tapi kalau untuk manfaatkan momentum jangka pendek, aman sih kalau menurut saya. Tinggal ikuti angka-angka tadi untuk patokan entry dan exit aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk SCMA, saya pengen update view-nya BSD. Ini update view kecil aja, karena bigger view-nya sebenarnya masih on track. Oke, hari ini BSD naik 3,56%, candle-nya bagus, volumenya pun juga bagus. Bagusnya kenapa mas? Orang masih kecil. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, sebelumnya kan volume turun terus nih. Di sini kan dia volume turun terus ya. Nah, ini sudah mulai menaik lagi. Nah, artinya ada pergerakan yang bagus di dalam BSD. Indikasi dari pergerakan bullish itu kayak gitu, volumenya mulai membesar. Dan kita sedikit review view besarnya, dimana sebelumnya di double bottom, naik sampai area pullback, retracement, dan akhirnya sekarang bentuknya seperti ini. Nah, untuk saat ini saya melihat ada potensi setup inverted head and shoulder, dimana ini shoulder kiri, head, shoulder kanan, dengan target ada di sini ya. Itu di sekitar area 1310, dan itu adalah area supply dari si BSD. Yang cakep adalah kalau sampai dia berhasil break sini. Kalau sampai berhasil break yang sini, serius itu ganteng banget. Kenapa? Karena dia bakal reversal pada structure besarnya. Ini bigger view-nya bakal super bullish kalau dia sampai berhasil break 1360 ini. Seperti itu. Karena dia punya higher low dan juga higher high. Kalau break 1300 ya kita buletin 1400 lah. Kalau BSD break 1400, cakep banget BSD ini. Nah, untuk small view sekarang setup masih target 1300-an ya ke area resist, dan view ini bakal valid kalau misalkan BSD breakout 1180 sampai 1200. Jadi kalau dia break 1200, target terdekatnya 1300 dulu sampai 1400. Dan kalau break yang situ itu hold crush, main panjang, targetnya jauh. Seperti itu. Nah, untuk support sekarang saya rasa bisa gunakan 1155 sampai 1135, dengan stop loss bisa taruh di bawah 1125. Seperti itu. Ini juga cakep properti kalau menurut saya, apalagi kalau dikasih konfirmasi. Dan ya, yang penting sama, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, akumulasinya ganteng banget. Serius, ini definitely super ganteng akumulasi kayak gini ya. Dia terang-terangan, konsisten, volumenya jumbo. Nggak ada masalah sama sekali, tinggal kuat-kuatan ngehold aja. Tidak gatel TP adalah cobaan untuk saham seperti ini. Tuh ya, intinya itu batasi resiko aja.
Untuk BSDE saya lanjutkan, kita cek yang merah-merah. Siapa tahu ada yang menarik untuk dibahas. BMTR saya belum pengen bahas. Bevin juga belum pengen bahas. Merah-merah belum ada yang pengen saya bahas. Kita coba cek hijau-hijau deh. Terakhir siapa tahu ada yang menarik. Raja langsung rebound. Sindir kemarin kayaknya ya. Hari ini juga hijau-hijau masih dilanjutkan properti. Saya belum pengen bahas properti untuk sekarang. Kemarin terakhir udah kita bahas ya beberapa waktu lalu. Tapi kalau saya bahasnya sekarang, saya takutnya cuma bikin FOMO doang, karena udah mau pada deket target. Jadi rencana saya, kan kemarin udah saya bahas ya, untuk yang target sampai hari ini masih on track. Nanti kalau misalkan dia udah reject, retracement, itu baru saya bahas lagi. Dan pasti di grup juga bakalan saya call, santai aja untuk properti, untuk konstruksi ini. Seperti itu dulu aja untuk konten hari ini. Maaf nggak bisa panjang-panjang ya, karena saya pribadi juga baru parah sekali di tenggorokan ini. Sambil nahan-nahan juga batuknya. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel Saham dengan cara like, comment, subscribe, karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.